Di tengah perjalanan dinas ke Sumatera, tepatnya di Banda Aceh, Kang Deddy Mulyadi, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, bersama rombongan bupati dari Jawa Barat, turut serta dalam upaya memberikan pertolongan kepada korban banjir bandang. Malam itu, suasana kota Banda Aceh diliputi kegelapan akibat pemadaman listrik total. Di sela-sela kegiatan, Kang Deddy dan rombongannya beristirahat sambil menikmati kopi. Tiba-tiba, seorang gadis cantik menghampiri dan duduk di samping Kang Deddy. Dalam suasana yang remang-remang, gadis itu mulai menceritakan kisah hidupnya yang penuh liku. Gadis itu mengungkapkan bahwa ia telah ditinggalkan oleh ayahnya, seorang anggota tentara yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Siapa namanya? Nama saya Wirna Agustianengsi. Asli Aceh? Iya, asli Aceh. Saya Daya. Mama saya orang Aceh. Ayah saya orang Jawa Barat, Majalengka. Nama ayahnya? Namanya ayahnya siapa? Atma Wiratma. Ini ada fotonya. Ada fotonya. Terus? Ayah saya udah 3 tahun kabur sama Anggota? Iya, anggota tentara. Iya. Mana kesatuannya? Di ini, kemarin terakhir di Kodim. Kodim mana? Kodim 0102 Banda Aceh. Oh, namanya siapa? Atma Wiratma. Atma Wiratma. Pangkatnya? Iya. Pangkatnya saya kurang tahu. Terus yang disebut kabur, tapi masih dinas sekarang? Enggak, ayah saya udah kabur dengan pelakor, mungkin maaf ya Kang Deddy, dengan pelakor udah 3 tahun. Ayah saya kabur di pas hari 100. Ayah saya ada mama saya ada abangnya polisi meninggal pas di 100 hari meninggalnya abang mama saya, ayah saya kabur. Ayahnya pergi meninggalkan ia dan ibunya memilih untuk kabur bersama selingkuhannya. Mendengar cerita pilu tersebut, Kang Deddy Mulyadi merasa iba. Kang Deddy berusaha menguatkan mental gadis itu. Spontan, gadis itu menangis terseduh-seduh di hadapan Kang Deddy, memohon bantuannya sebagai Gubernur Jawa Barat untuk mencari ayahnya dan mengingatkannya akan keberadaan dirinya di Aceh. Jadi berhenti, jadi tentaranya berhenti ya? Dia dipecat juga. Udah keluar surat pecat juga. Oh, diberhentikan. Jadi pengen ketemu sama ayahnya? Iya, pengen ketemu sama ayah. Mungkin Kang Deddy kan Gubernur Bandung, jadi ayah Jawa saya Barat? Iya, Bandung Jawa Barat kan. Iya. Jadi mungkin ayah saya terbuka hatinya untuk bisa melihat saya lagi. Sudah 3 tahun nggak ada kabar sama sekali. Sampai sekarang nggak ada kabar, sedikit pun tidak pernah chat saya, telepon saya ataupun Kangen ya? Iya. Itu tahu ke bawah sama pelakor dari mana? Emang udah beberapa kali kasusnya. Sama itu juga? Iya. Terus kenapa mencintai banget sama yang muda? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang mudanya memang muda? Iya, dia juga perawat, dia lari juga dari kerjaannya. Oh, saling mencintai. Iya, mungkin Lupa ya. anak istri. Jadi sekarang ayah saya kabur bawa motor, bawa mobil. Sekarang mama saya tanggung kredit mungkin ya. Jadi Mamanya kerja apa? mama saya bidan. Bidan, masih punya kerjaan? Masih, tapi sekarang udah agak enggak itu lagi. Kenapa? Karena udah terpotong kredit. Jadi saya sekarang kuliah, adik saya masih SMP kelas 3, satu lagi ini masih SD. kecil, masih SD. Ya, kelas 6. Biayanya kuliah dari mana? Saya mandiri karena saya nggak bisa beasiswa. Mandirinya apa? Mandirinya jalur bayar. Enggak, maksudnya biayanya dari mana? Biaya dari mama saya. Oh, bro, bukan mandiri namanya. Hah? Kan dibiayai mama. Iya. Kalau mandiri biaya sendiri namanya. Bayar sendiri dari mama. Iya, bukan mandiri namanya. Iya. Harapan gadis itu sederhana, ia hanya ingin bertemu kembali dengan ayahnya atau setidaknya mendapatkan kabar darinya. Melihat kondisi ekonomi keluarga gadis itu, Kang Deddy Mulyadi tergerak untuk memberikan bantuan. Ia memberikan sejumlah uang yang cukup untuk membiayai kuliah gadis itu selama 3 semester. Gadis itu sangat senang dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang telah meringankan bebannya. Dengan Kang Deddy Gubernur Jawa Barat, saya mungkin hati ayah saya bisa terbuka kembali untuk kami, untuk chat kami mungkin. Ya, buat ayahnya namanya siapa? Atma Wiratma. Buat Pak Atma Wiratma, orang Majalengka. Ini Haji Udin dari Majalengka. Ini anaknya pengen ketemu kembali. Persoalan bapak mencintai yang lain selain istrinya itu hak bapak. Tapi meninggalkan anak, ya, itu nggak boleh karena itu kewajiban bapak. Gitu. Mencintai adalah hak, tapi mengurus anak adalah kewajiban. Gitu loh. Ya.
Itu aja pesannya. Ya semoga hati ayah terbuka untuk kami adik-adik sama kakak biar bisa teleponan lagi atau mungkin chat lagi karena udah 3 tahun gak ada kabar. Saya juga ibu sendiri tanpa kami. Ya udah, semangat. Lihat, rekam wajah-wajahnya. Kau jangan nakal-nakal, lupain anak, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi lupain rakyat, kamu pemimpin. Ini nggak boleh mencinta yang lain. Siap, Raja. Siap. Jadi lupa anak. Semester berapa bayarnya? Ini baru masuk pertama. Satu semesternya berapa? Satu semesternya mungkin 3,5 juta. 3 juta. Saya bayar 3 semester. Ya. Udah, semangat. Iya, makasih. Semoga Kang Deddy sukses selalu. Amin. Semoga Kang Deddy di sana sehat-sehat, Amin. panjang umur, banyak rezekinya. Dan semoga bapaknya bisa bertemu kembali dengan Amin. anaknya. Yeah. Tapi udah punya anak lagi dari yang baru. Bapaknya. Udah ada satu dengar-dengar. Udah dengar. Berarti adek. Enggak mau. Ya harus tetap adek. Nggak boleh ada kebencian. Kalau itu anak bapak dari yang lain tetap kamu adek karena satu bapak. Iya. Ya? Ya kan? Kan udah jadi teman saya. Kalau jadi teman saya nggak boleh benci sama orang. Iya, tapi saya nggak terima. Harus belajar menerima. Karena menerima itu bagian dari hidup kita lebih bahagia. Ya. Kisah ini sekali lagi menunjukkan sisi humanis Kang Deddy Mulyadi, seorang pejabat yang dekat dengan rakyat dan peduli terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Tindakannya memberikan harapan dan bantuan kepada seorang gadis yang tengah berduka, membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang manusia yang memiliki empati dan kepedulian. Orang lain bahagia, kita sakit. Jangan. Bebasin, lepasin. Sekarang mereka tinggal sama saya, Pak. Ya, jangan sakit, nggak boleh. Nggak boleh. Mereka sama kok saya, Pak. Suaminya meninggal. Ya jangan sakit. Rugi. Orang lain yang bahagia, kita sakit. Bebasin aja. Setiap orang ada rezekinya. Ya, ada rezekinya. Toh masih hidup. Toh masih sehat. Toh masih kuliah. Ada rezekinya. Walaupun dipotong bank masih bisa kuliah anak-anaknya. Betul kan? Merdeka hidup ini. Merdeka. Iya. Sudah kan? Saya juga nggak punya istri, nggak pernah sakit. Ya kan? Doain saya dapetin istri Raca. Nanti orang Malaysia marah. Ya, terima kasih ya. Udah, makasih ya, Man. Makasih, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Makasih. Mana itu tadi? Makasih Kang Deddy, sehat Terima kasih. Nomornya mana nomornya? Ini nomor saya, Pak. Nomor saya tulis nanti, Pak. Nah, betul. Sama Jangan diambil.